Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngaso. Gimana nih hari-hari ini nih? Mudah-mudahan antum semua di musim penghujan, musim dingin, ya udah mau masukin akhir tahun, kita semua dikasih nikmat Allah, suasana atau cuaca yang hujan terus. Mudah-mudahan hujan ini bukan hujan dapat musibah nih Ustaz, ya. Hujan rahmat. Buat antum-antum semua nih yang lagi uji dengan hujan dingin, terus semangat ya kan, tetap harus ngaji. Dengan episode kali ini nih kita ada di Ngaso bersama guru kita nih. Alhamdulillah Ustadz, kita hari ini akan bertemakan tentang sedekah tepat sasaran. Kadang-kadang kan mungkin, ya maaf ya Ustadz ya, banyak lembaga-lembaga yang mengelola tampung sedekah, tampung bantuan, tampung donasi, bahkan berbentuk barang, makanan, uang, pakaian, dan lain hal. Itu kan mungkin suka ada keraguan-raguan. Nah, salah satunya mungkin bisa diambil dari pelajaran kita hari ini dari segi kacamata keilmuannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. sebenarnya boleh nggak sih kita sedekah itu tanpa niat gitu Ustadz? Sedekah tanpa niat. Gimana ceritanya sedekah Jadi tanpa misalnya, niat? nih buat apa deh gitu, maksudnya lebih ke buat apa deh gitu. Kayak begitu sih boleh-boleh aja. Kalau dibilang tanpa niat, bukan tanpa niat juga ya. Segala sesuatu harus dengan niat. Oh ya. Ketika ngeluarin sedekah, aneh niatin buat karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti perkara ini udah deh aneh kasih buat ente. Nih, sedekah buat Allah. Sedekah aneh niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Boleh kayak begitu. Dan emang itu jangan berbangga hati ketika ngeluarin sedekah. Sampai ada cerita kan, orang soleh waliullah, orang kayanya waliullah, orang miskinnya waliullah. Orang miskinnya datang kepada orang yang kaya. Uridu min malillahi alladzi indaka la min malik. Ane mau hartanya Allah yang ada di ente, bukan dari harta ente. Ya Allah. Ane minta hartanya Allah yang ada di ente, bukan hartanya ente. Ini yang ngomong waliullah. Waliullah. Yang diminta juga waliullah. Kata dia bilang, hadza lillah la laka. Kalau begitu nih ambil harta ini, hartanya Allah, dan aku berikan untuk Allah, bukan buat ente. Paham nggak? Jadi masing-masing punya hak, dia berbicara hakikat. Aneh mau minta, kan orang sedekah tuh bukan punya dia. Iya, punya Allah. Punyanya soalnya. Allah. Aneh mau hartanya Allah yang ada di ente, bukan harta ente. Dibalikin. Dibalikin, kalau begitu, nih aneh keluarin harta ini untuk Allah, bukan buat ente. Masya Allah. Karena sebenarnya buat Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak begitu. Berarti kalau kita bersedekah, nggak diniatin apa, lillahi ta'ala gitu. Dah. Iya udah karena Allah, niatnya karena karena Allah. Nanti turunan-turunan aneh sedekah, mudah-mudahan diberi sehat, tawasul Allah, boleh. iya. Mudah-mudahan rezeki aneh dilancarin boleh, mudah-mudahan bisnis aneh lancar boleh. Gitu. Nah, Ustaz, sebelum menyambung ke pertanyaan kedua, boleh kita punya harapan terhadap sedekah kita, Ustaz? Boleh aja. Boleh. Selagi berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti Selagi sedekah itu dijadikan wasilah. wasilah tawassul. Mungkin jika bisa dibilang begini, kalau kita sudah terbiasa mengeluarkan sedekah, berbagi kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang, melihat, bisa dibilang Allah ini menjamin rezeki setiap hambanya. Ya, Allah menjamin rezeki setiap hambanya. Tetapi jalurnya beda-beda. Iya. Mungkin nanti Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan, karena ini orang gemar berbagi kepada fakir miskin, aneh titipkan harta ini kepada si fulan. Allah. Karena si fulan terbiasa membagi. Dia jadi agensinya Allah Subhanahu wa kepanjangan taala, tangannya ya. kepanjangan tangan untuk menyampaikan rezeki kepada orang-orang yang fakir miskin. Tapi kalau ini orang pelit, Allah ngasih, dah lo nggak ngasih ke dia daripada deh. Enggak deh, bisa dibilang seperti itu. Maka dalam sedekah Cukup deh. jadi tawasul boleh-boleh aja. Ya kita mendengar obati sakit kita dengan bersedekah itu juga bagian dari tawasul kan. Begitu meminta. Ustaz, sebenarnya waktu atau timing yang pas kita untuk bersedekah itu secara afdolnya itu kapan, Ustaz? Waduh. Ini jawabannya nggak cuma satu ya. Wallah, Nggak cuma satu. Ini Ini tergantung. sahabat-sahabat Ngaso, ini nih pentingnya ngaji nih. Jawabannya bukan satu. Gimana? Ustaz? Pertanyaan terlalu umum gitu kan, terlalu umum. Tergantung konteksnya, tergantung konteksnya. Ente kapan waktu yang pas ngeluarin sedekah? Harusnya begitu. Nih, sekarang kalau misalnya di bulan Ramadan punya keutamaan. Ramadan, sedekah di bulan Ramadan berbeda, lebih unggul dibanding sedekah di luar bulan lainnya. Ada juga momen sedekah pas ente lagi sulit-sulitnya, tapi ente sedekah. Oh, gitu.
Nah, itu menjadi keutamaan tersendiri. Pas ente lagi sulit-sulitnya. Orang mungkin sedekah pas lagi berkelapangan, berkecukupan, itu hal biasa. Karena dia keluarin, sisanya masih banyak. Tapi lagi sempit-sempitnya dia sedekah. Itu termasuk yang paling afdolnya. Masya Allah. Paling afdolnya sedekah. Ya. Kapan lagi kita sedekah? Ya, pas lagi sehat. Mungkin ada orang yang mengatakan obati sakit kalian dengan sedekah. Betul keutamaan. Tapi pas lagi sehat, orang ada nggak yang mikirin sedekah? Kadang orang lagi sehat, aduh ntar dulu ya gue mau sedekah, soalnya gue mau jalan-jalan dulu. Ya, gue mau Prioritasnya jadi beda nih. mau jalan-jalan ke Bali, gue mau ke luar negeri dan sebagainya. Kalau lagi sehat kan banyak maunya. Jangan sampai ketika udah sakit, udah mau sakaratul maut, baru mikirin sedekah. Nah sebenarnya itu bisa dibilang uangnya itu nyaris bukan punya dia. Ya Allah. Kenapa? Bentar lagi dia mati, itu uangnya bakal diwarisin kepada ahli warisnya. Bisa dibilang itu udah bukan lagi nyaris bukan punya dia. Kalau dia udah sakit sakaratul maut, mau sedekah dan sebagainya. Anaknya mau sedekah, banyak banget lah. Ya Allah, udah ada yang incer satu. Iya, mau sedekah buat masjid 10 juta. Nggak lama besok mati, kata pengurus masjid, bapak lu ngomong katanya mau ngeluarin duit 10 juta buat masjid. Namanya orang sakit, ngomongnya suka ngaco, nggak usah didengerin, ya nggak? Maka kira-kira begitu. Jadi kalau pertanyaan kapan afdolnya, banyak konteksnya yang menyatakan itu afdoliyahnya. Terus tergantung momennya, tergantung momennya. Ustaz, nah kalau kita bicara ukuran sedekah, kita bicara ukurannya. Ukurannya itu adalah jumlah yang banyak atau niat yang tepat sasaran, Ustaz? Nah, yang paling utama itu adalah niat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin qalilin katsarathun niyah. Bisa jadi ada amalan yang sedikit jadi banyak karena bagusnya niat. Wa rubba amalin katsirin gallalathun niyah. Bisa jadi ada amalan banyak tapi jadi kecil pahalanya karena buruknya niat. Orang bagi-bagi sekarang tahun politik bagi sekian sembako, ratus sembako, banyak nggak? Ada maksud? Ada maksud. Ini kan jumlah banyak, ya nggak? Niatnya udah kecampur aduk. Punya kepentingan. Jadi sedikit pahalanya. Jadi sedikit. Ada orang yang sedekah sedikit, niatnya tulus, buat gue nggak ngarepin apa-apa, gue nggak pengen dipuji, gue nggak pengen disanjung, gue nggak pengen dipilih. Terus kenapa? Enggak, nih emang udah titipan dari Allah buat lo, gue bagi. Itu pahalanya gede di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niatnya. Karena niatnya. Kira-kira begitu, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ngaso. Baru segmen 1 aja udah seru banget di judul kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih ada segmen selanjutnya. Tetap di ngaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso yang lagi nyetir mobil, yang lagi di rumah nonton streaming, alhamdulillah nambah lagi ilmu kita nih, guru kita nih Ustadz Afif nih. Tadi kita udah bahas di segmen 1 tentang sasaran yang tepat untuk sedekah. Belum selesai nih, kita masih bahas di segmen 2. Ustadz, kita lanjut. Ustadz, kalau kita bicara sedekah, kita masuk langsung pada kerangka judul aja Ustadz. Boleh nggak sih sedekah itu kita titipkan? Nah, sedekah dititip wakalah, dititipin kepada orang pihak pihak ketiga ya kali ya, kalau gitu ya. Pihak ketiga agar mungkin banyak alasannya. Satu, ada orang yang punya berkecukupan harta, tapi dia nggak punya waktu
untuk membagikan hartanya. Oh. Ya. Jadi dia bersedekah dengan hartanya, tapi waktunya dia nggak punya untuk berbagi. Ya, Anda punya kesibukan, Anda titipin. Boleh nggak? Boleh. Selagi lembaganya amanah. Amanah. Ada orang mungkin punya, ketika dititipin, lembaganya ini bisa menjamah sesuatu hal yang lebih luas. Maksudnya dikoordinir? Iya, dikoordinir. Dia lebih luas lagi jaringannya, bisa tersampaikan. Dibanding dia mungkin sedekah, targetnya yang itu-itu mulu. Sementara dia udah banyak nerima dari mana aja. Jadi terjadi penumpukan sedekah di Iya. Ada satu yang manage titik. lah ya. Jadi ada manajemen sedekahnya juga nih. Ada manajemen sedekah. Nah, di zaman Rasulullah itu pernah kejadian. Ada seorang ayah menitipkan sedekah kepada pengurus masjid. Oh, Taruh nih, kasih sekian dinar, bagiin buat fakir miskin. Bagiin buat fakir miskin. Ternyata abis ayahnya naro, nggak lama nih marbot yang dititipin masjid Iya, ini merbot ya. ngasih, ngebagiin. Salah satu yang menerima bantuan bagian tersebut adalah putranya yang ngeluarin sedekah. Nah, kembali dong duitnya. Balik lagi, putranya yang ngeluarin sedekah. Sampai pulang ke rumah, nih, ya dapat duit, dapat ini dari pengurus masjid. Ayahnya marah. Itu gue yang sedekah, bisa dibilang gitu loh. Itu gue yang sedekah. Bukan buat lu, itu sedekah. Itu sedekah buat lu, balikin lagi. Enggak, itu salah tuh kayak gitu. Enggak, aneh sedekah bukan buat lu. Itu kan lu kan anak gue, bahasa kasar gitu. Iya. Ini bukan buat lu gitu. Sampai kata anaknya, udah jadi hak milik aneh. Nggak bisa, ya udah nih buat aneh. Akhirnya ribut nih. Nah, dan selalunya di zaman sahabat itu kalau ribut langsung balik kepada Rasulullah. Oh, tempat mengadu. Tempat ngadu. Kalau punya masalah, solusinya ada di Rasulullah. Pasti ketemu solusi. Ya. Akhirnya ngadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah ceritanya begini, ini sebagainya titipin sampai anak-anak terima. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah simpel. Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Namanya Yazid ayahnya, anaknya namanya Ma'nu. Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Wahai Yazid, engkau mendapatkan pahala sedekah sesuai yang kau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'nu. Wahai Ma'nu, engkau mendapatkan sedekah apa yang kau ambil. Jadi kata Rasul nggak mempermasalahkan. Sedekahnya sah, ini anak juga nerima sedekah sah aja. Begitu. Karena ini sedekah sunnah. Beda sama zakat ya. Kalau zakat, seorang ayah nggak boleh ngeluarin zakat kepada anaknya yang miskin. Ya, begitupun juga seorang seorang anak nggak boleh ngeluarin zakatnya kepada ayah yang miskin. Nggak boleh. Harus di luar dari usul dan furu'. Di luar dari bapak, di luar dari anak. Cari keluar sana. Orang lain. Kalau zakat. Tapi kalau sedekah sunnah, sah-sah aja sedekah. Berbagi kepada siapapun. Begitu. Oh, gitu. Ustaz, artinya kan dengan fenomena akhir-akhir ini, mungkin nggak di Indonesia aja, di beberapa negara juga ada yang berdonasi, mungkin kasih nomor rekening, mungkin juga memberikan salah satu wadah tempat mereka kalau mau ikut ikut sumbang sedekah untuk saudara kita, untuk membangun masjid ini, untuk membangun itu. Maaf ya Ustaz ya, perlu kita kehati-hatian, keraguan-raguan, atau lebih baik kita nyamperin aja ke tepat sasaran Ustaz? Nah, pastinya kita harus teliti dulu. Teliti. Ya, penting. Lembaga tersebut amanah atau enggak, kiprahnya seperti apa, track recordnya seperti apa. Ya karena nggak dipungkiri, namanya orang kalau udah megang duit, fitnahnya banyak. Banyak, betul. Itu kadang orang bener aja megang duit tuh, itu difitnah bisa jadi. Macam kayak kita nenteng bawa anak perawan gitu. Wow, rame omongan, enggak? Siapa tuh? Insya Allah. Enggak, kira-kira begitulah. Orang kalau megang duit amanah kayak seperti itu. Tapi sebenarnya ya kalau kita udah ngelihat secara zahirnya, mungkin kalau sekarang ada auditnya rapi, sebagai terpercaya, sah-sah aja dia ngeluarin sedekah titip. Ya nggak masalah dititip. Tapi kalau dia ngantri langsung dan emang tepat sasaran boleh-boleh juga. Jadi pilihan, nggak ada aturan baku. Nggak ada aturan baku gitu. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang katanya sedekah kita itu, sedekah salah satu sahabat itu taruh ke masjid, bahkan lari ke anaknya, dan Rasulullah bilang itu, ya kau mendapatkan masing-masing hakmu. Gitu. Nah Ustaz, ada pertanyaan nih, mana sih yang kita pertama khususkan dalam sedekah? Keluargakah? Orang fakirkah? Atau rumah ibadah? Sama, itu juga kontekstual ya, tergantung kasusnya gimana. Tapi yang pertama, kita punya kewajiban sedekah wajib.
Oh, Ada sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah wajib itu nafkah. Nafkah itu kepada siapa? Seorang tua menafkahi istrinya, seorang laki-laki menafkahi istrinya. Maka istrinya dulu penuhin. Menafkahi anaknya, anaknya penuhin. Kalau orang tuanya miskin, nafkahin orang tuanya juga. Semuanya udah terpenuhin keluarganya, baru boleh dia keluar. Oh. Atau kalau dia miara burung, nanti anaknya udah terpenuhin, istri udah penuhin, dia miara burung, atau dia miara kucing, atau dia miara apa yang makannya daging enak gitu semua, kasih makan. Karena dia udah menjarakan tuh hewan ya, maka punya kewajiban dia ngasih umpan makanan. Kalau udah nggak sanggup ya udah lepasin, biar nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan sebabnya mengirimkan makanan kepada hewan tersebut. Jadi kalau misalnya mana yang lebih diutamakan, tentunya yang terdekat itu sedekah wajib. Udah terpenuhin, jangan sampai yang jauh dapat sedekah nih yang wajib diterlantarin. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yakun." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika mentelantarkan orang yang berhak harusnya mendapatkan nafkah, tapi diterlantarin. Ya. Ada orang justru kadang baik sama orang lain, sama keluarganya nggak baik, itu nggak bagus juga. Bukan tipe akhlak Rasulullah. Tipe akhlak Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian ialah yang paling baik pada keluarganya. Jadi ukuran ada orang yang baik sama temennya royal, wah dia mah masya Allah. Teman kantor, wah dia mah masya Allah traktir. Sama keluarganya Belit. Perhitungan banget. Nah, kemarin kan udah gue kasih, masih minta lagi ini. Nah, ini bukan. Jadi kalau mau buat kebaikan yang terdekat, merasakan kebaikannya. Yang terdekat udah merasakan kebaikannya, lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi salah satu sedikit penjelasan dari Ustadz tentang sasaran sedekah atau mungkin target antum kalau mau sedekah silakan aja. Yang pertama niat, jangan lupa. Jangan kemana-mana, kita masih ada akhir segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ada perjumpaan, ada perpisahan. Kita tiba juga di segmen 3 nih. Buat antum-antum, sahabat-sahabat Ngaso yang udah ngikutin dari segmen 1, mudah-mudahan dapat manfaat ilmunya tentang sedekah tadi. Sebelum kita akhiri, Ustadz, ada satu pertanyaan nih Ustadz. Mungkin agak sedikit digampangin, tapi bahkan kalau nggak dilihat secara kacamata keilmuan juga, nanti orang-orang mikirnya, oh gitu. Karena ini biasanya topik yang Anda mau tanyain ini sebab sering terjadinya ribut keluarga. Langsung aja Ustaz. Ustaz, boleh nggak sih harta waris kita sedekahkan tanpa melihat keluarga? Pertama, harta waris kita sedekahkan tanpa melihat keluarga. Mungkin bisa agak diperjelas gini kali ya, mungkin maksudnya. Orang tua ngasih sedekah gitu. Ya, dia mewariskan, misalkan dia punya kebun rambutan. Ntar gua bikinin majelis salim situ tuh. Buat siapa? Ke ahli waris atau gimana? Enggak dong, buat diwakafkan aja gitu. Nah, itu kan hartanya dia. Oke. Untuk gambaran kayak tadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Itu selagi dia masih dalam keadaan sehat, bagus, lagi jadi namanya hibah. Udah nih, aneh wakafin buat sana, boleh kayak gitu. Tapi yang terjadi pernah di zaman Rasulullah itu, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah menderita sakit parah, yang dia kira nih bakalan mati lah gitu. Sampai dijenguk sama Rasulullah, nih sahabat ini izin sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, aneh ini udah sakit parah, kayaknya mati bentar lagi. Boleh nggak wahai Rasulullah, aneh ini sedekahin seluruh harta aneh? Karena aneh cuma ngewarisin anak perempuan doang.
Oh, iya, iya, iya. Maka kata Rasulullah SAW, enggak boleh, dilarang sama Rasulullah. Dia dalam keadaan sakit parah, konteksnya dalam keadaan sakit parah. Dia mau sedekahin semuanya, ninggalin anak perempuan, anak perempuan doang, katanya. Kira-kira begitu. Nggak boleh. Maka kata sahabat ini nego, ya Rasulullah 2/3-nya boleh ya? Nggak boleh 2/3-nya juga. Wahai Rasulullah setengahnya deh, setengahnya. Nggak boleh setengahnya juga. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan dalam sakit, 1/3-nya ya Rasulullah, boleh nggak aneh sedekahin nih, aneh bagi wasiat ke yang lain. Ini anak aneh udah cuma perempuan doang atau kira-kira begitu. Maka kata Rasulullah, 1/3 itu udah banyak, 1/3 itu besar, boleh, tapi itu banyak gitu. Artinya bukan itu pembagian paling gede lah di luar, makanya maksimalnya wasiat itu 1/3. Wasiat ya, wasiat. Wasiat ini diperuntukkan di luar dari ahli waris. Di luar dari ahli waris. Jadi ini orang udah dalam keadaan sakit baru mikirin kayak begitu. Mau ngebagi dan sebagainya. Sampai akhirnya pesan Rasulullah, ente tinggalin anak ente dalam keadaan kaya jauh lebih baik daripada meninggalkan keadaan anak ente dalam keadaan miskin minta-minta sama orang lain. Allah. Gitu. Jadi sedekah itu luas. Ente jangan berpikir mau berbagi. Ente ninggalin warisan buat anak ente kaya itu jauh lebih baik daripada ninggalin sebenarnya kaya tapi nggak kebagian sampai jadi miskin minta-minta. Begitu. Jadi ya boleh nggak kalau kayak gitu ya boleh aja tergantung keadaannya. Selagi sehat sempurna dia mau sedekah. Udah keadaan sakit kayak gitu dia mau bagi abisin anaknya yang nggak kebagian warisan. Bukan adab yang baik. Oh, gitu. Gitu. Tentramkan dulu keluarga kita ya. Nah, betul. Masya Allah. Sahabat-sahabat Kaso, itu dia tuh yang buat yang antum-antum yang kelebihan waris. Sebelum baik, lihat dulu keluarga kita tuh. Ustaz, sebelum kita tutup, Ane mau minta cerita semangat. Bagaimana sih Ustaz, zaman-zaman sahabat dulu untuk kita bisa bersedekah. Kadang-kadang kan sedekah itu kan ukurannya harta. Ane kalau misalkan menghayal boleh nggak sih Ustaz? Ya kalau gue punya duit segini, gue sumbang tuh masjid segini gitu tuh. Itu boleh nggak sih Ustaz? Nah, kayak begitu boleh-boleh aja selagi tekadnya kuat. Ya, bahkan jadi harapan. Iya, tekad kuat berharap aneh punya rezeki gini, aneh bakal sedekahin semuanya. Tapi alangkah baiknya nggak usah gede ngayal, nggak usah ngayal gede-gede. Al-jud bil maujud, berdermawan dengan apa yang dia milikin. Karena orang yang ngomong kayak gitu bisa jadi ketika dikasih rezeki kayak begitu dia nggak bakalan sedekah. Oh, ya, gitu. Kenapa? Karena dia bakalan sedekah kalau udah targo sedekah kalau kaya. Dia kaya nggak akan sedekah. Mendingan ente lagi kecil, terbatas, ente sedekah. Nanti udah kaya, sedekahnya lebih hebat. Oh gitu. Jangan ente berpikir, aneh nggak tahajud dulu malam ini. Aneh capek, lelah banget. Jadi aneh nggak tahajud dulu. Nanti ente nggak capek, ente nggak lelah, aneh jamin, atau kebanyakan ini orang nggak tahajud juga. Jadi jangan nunggu waktu luang. Jangan nunggu lapang. Yang ada sedekah semampunya. Begitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat Kaso, itu dia tadi Ustadz udah kasih kata kuncinya tuh. Pertama niat, kedua sedekahlah semampunya, diniatkan juga kepada Allah. Ya, alhamdulillah kita tiba juga di penghujung acara. Mudah-mudahan tema kita hari ini dapat diambil manfaatnya buat antum-antum semua. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.